Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Ini adalah raket dari brand Nimo, yaitu Nimo SpaceX 200 guys. Raket yang punya frame ulir, frame yang sangat unik banget. Dan kalau kita ngelihat secara detail, ulirnya tuh guys, sebetulnya perpaduan antara heksagon yang dibuat gelombang. Makanya kenapa sebetulnya raket yang punya frame ulir ini punya daya meminimalisir hambatan dengan angin. Dan untuk sebagian orang sih, frame ulir ini bener-bener unik dan bener-bener bikin penasaran apakah raket ini nyaman atau enggak. Walaupun di awal ini secara tampilannya bener-bener cukup memuaskan. Raket Nimo SpaceX 200 ini punya desain coloring yang cukup apik ya. Dengan coloring dominan warna putih dibuat doff, sebetulnya kelihatan eksklusif banget sih. Tapi gimana dengan performanya? Apakah desain yang ciamik ini diimbangi dengan performa yang eksklusif? Tonton terus videonya, jangan skip biar teman-teman gak ketinggalan informasi soal raket Nimo SpaceX 200. Buat teman-teman yang belum melihat proses unboxing raket Nimo SpaceX 200 ini, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas saya, atau nanti link unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi guys. Dan teman-teman juga bisa lihat spesifikasi detail soal raket ini di video unboxing kemarin guys. Sebetulnya raket Nimo SpaceX 200 ini banyak keunggulan ya. Harganya terjangkau, kurang lebihnya 200 ribuan. Kemudian desainnya yang bener-bener ini eksklusif banget. Jarang banget kan raket-raket punya desain yang kayak gini. Keunggulan dari raket Nimo SpaceX 200 ini salah satunya pertama, gripnya tuh langsung nyambung ke kun dan juga ke shaftnya. Nggak ada kayunya guys. Ini full karbon dari atas sampai bawah. Kemudian keunggulan keduanya, ini punya frame ulir. Yang mana dari T-joy-nya sampai bagian sini guys, ini kerasa banget punya teknologi heksagon. Yang saya bilang di awal tadi, frame ulir ini bener-bener menurut saya perpaduan antara frame heksagon yang dibuat gelombang. Jadilah frame ulir ini. Asik sih, asik. Ini bener-bener kelebihan yang ada di raket ini. Tapi sayang banget guys, sayang banget. Teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan berulang-ulang untuk beli raket ini. Catatan yang paling pentingnya adalah dari spesifikasi pabrik dan spesifikasi real yang ada di raket Nimo ini. Dan yang harus benar-benar teman-teman perhatikan adalah di bagian berat raket ini dan juga balance point-nya guys. Yang sebetulnya di pabriknya ini tertulis secara detail di sini beratnya 4U. Tapi sayang banget raket ini agak meleset sedikit, lebih ke 3U guys. Makanya kenapa kemarin raket ini ketika saya pasang grip handuk dengan membuang grip bawaannya, kemudian saya pasang senar ini guys, ini jadi berat totalnya tuh 96 gram. Wow, lumayan jauh banget sih. Jadi kosongannya tuh lebih mendekati ke 3U. Jadi teman-teman kalau ngarepin berat 4U ini bisa meleset ke 3U ini. Walaupun ya seperti biasa sih, produksi raket-raket murah tuh selalu ada selisih berat yang cukup jauh. Bisa jadi pun teman-teman bisa dapat raket Nimo yang lebih ringan dari 4U, atau memang dapat di berat 4U yang real banget. Dan ini bener-bener kayak kita tuh bisa dapat jebakan Batman ya, yang biasa 5U pinginnya nyari 4U gitu ya. Ternyata kita dapatnya raket Nimo SpaceX 200 yang beratnya 3U. Itu kan bikin kapok banget untuk beli raket ya. Dan saya sih secara detail nggak tahu ya kenapa kok raket-raket murah sebetulnya punya kualitas dipakai main juga cukup solid, cukup nyaman. Tapi dari tingkat produksinya, quality controlnya jauh dari harapan kita ya. Berat dan balance point-nya tuh selalu ada selisih banyak banget. Dan itu pun terjadi di SpaceX 200 ini. Yang mana balance point-nya pun kemarin saya timbang 320 lebih guys. Wow. Dan saya pribadi sih memang dengan balance point yang di atas 300 tuh ya kurang nyaman sih ya. Walaupun tetap ketika kita bisa ngatur timing, kita bisa beradaptasi, tetap masih bisa kita nyesuaikan ya. Tapi sih memang iya, beberapa orang bilang dengan balance point yang tinggi tuh smash kita semakin nancep, semakin tajam. yaitu kalau teman-teman bisa menemukan timing dan juga punya power yang cukup, apalagi dengan berat dasar yang sampai dengan 96 gram kayak raket
Nimo SpaceX 200 ini. Jadi ketika kita melakukan swing dengan raket ini tuh kerasa banget powernya itu tertumpu di kepalanya. Jadi kerasa ngebandul banget gitu guys, enak tes. Tapi memang yang saya rasakan untuk main drive, kemudian untuk swing drive, dorong ini yang butuh banget adaptasi, mikir keras ketika pakai raket ini buat beberapa pukulan itu guys. Dan soal nyaman tidaknya dengan balance point tersebut guys, ini kita kembalikan lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Walaupun catatannya itu guys, tetap raket seperti apapun kalau nggak terlalu jauh beratnya, balance pointnya nggak terlalu jauh dari kenyamanan kita sih, kita masih bisa adaptasi menyesuaikan pukulan-pukulan kita guys. Ya mungkin teman-teman kalau dapat balance point raket yang tinggi kayak raket Nimo SpaceX 200 yang saya pegang ini guys, teman-teman bisa ngakalin ketika main di lapangan ya. Dan sebetulnya itu udah jadi standar pemain yang berkembang dan mahir ya. Biasanya pegangan raket tuh selalu berpindah. Misalnya teman-teman ketika mau main drive, main kontrol, ketika servis dan menerima bola tembakan dari lawan-lawan kita itu agak dinaikkan sedikit pegangannya. Misalnya megangnya di bagian atas begini guys. Ini akan ngebantu teman-teman lebih nyaman. Karena dengan kita megang lebih atas begini, balance point-nya jadi agak merendah, nggak terlalu tinggi ketika teman-teman megang di bagian atas. Jadi ketika kalian megang di atas begini, drive kalian, defense kalian, kontrol kalian akan lebih asik, akan lebih mengurangi balance point yang tinggi tadi guys. Berbeda banget ketika teman-teman megang di bagian ujungnya dari grip bagian bawah begini. Ini bakal nyaman banget ketika teman-teman mau melakukan lob serang, kemudian mau melakukan smash keras. Teman-teman bisa megang di bagian bawah begini. Dan itu bisa jadi strategi kita ya ketika kita dapat raket yang balance point-nya terlalu tinggi. Atau juga teman-teman bisa nyeting raket ini dengan settingan yang agak berbeda. Misalnya pakai senar yang tipis. Misalnya kayak senarnya Kijuna yang 58 atau 61, itu kan tipis banget. Otomatis balance point bagian atasnya akan berkurang. Atau teman-teman juga bisa menyeting bagian grip model saya seperti ini guys. Yang satu grip plastik itu nggak dibuang sama sekali. Setting dari atas kemudian dari bawah sini. Dan teman-teman juga bisa nambahin di bagian bawah, teman-teman kasih koin 1000-an yang agak cukup berat. Itu pun nanti akan mengurangi balance point dari raket ini. Walaupun secara keseluruhan nanti berat raketnya akan naik. Tapi dengan balance point yang bisa mendekati 300 mm, saya rasa raket ini bakal bisa jadi raket head heavy yang cukup bisa kita andalkan. Karena harganya terjangkau, tapi desain coloringnya juga oke, nyaman dilihat, dan juga punya desain yang jarang banget dipakai raket-raket murah. Kunnya tersambung dengan shaft, full karbon dari bawah sampai atas, kemudian punya frame heksagon dan juga teknologi ulir heksagon yang dibuat bergelombang, yang benar-benar dengan teknologi yang kayak gini atau bentuk frame yang kayak gini itu bisa meminimalisir hambatan dengan angin.
Ya itu sih kelebihan dan kekurangan raket ini. Buat temen-temen yang pernah pakai raket Nimo SpaceX 200 ataupun raket-raket yang punya model kepala frame yang kayak gini, frame ulir, teman-teman bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar guys, biar kita semua bisa ngerti informasi dan feel pemakaian dari berbagai macam orang-orang yang punya pendapat masing-masing. Buat saya pribadi, raket Nimo SpaceX 200 ini cukup worth it dari tingkat kesolidan dan desain coloring, tapi harus dipertimbangkan secara detail, secara matang dengan kelebihan dan kekurangan raket ini guys. Biar teman-teman semua nggak dapet raket yang jauh dari spesifikasi yang teman-teman nyaman. Karena sebetulnya kualitas permainan kita itu bukan cuma dari raketnya guys. Dari skill permainan itu paling penting. Dari kualitas dan level permainan kita itu paling penting, harus terus kita tingkatkan. Tapi dengan raket yang cocok, dengan raket yang pas, dengan power dan skill permainan kita, itu pun akan ngebantu banget feeling permainan ketika kita main di lapangan guys. Jadi memilih raket yang benar itu penting, tapi meningkatkan skill permainan dan menambah referensi pukulan itu juga sangat penting. Sementara segitu dulu guys review pemakaian raket Nimo SpaceX 200 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf review raket ini lumayan delay karena banyak banget list tunggu review yang sudah masuk di list review saya guys. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.